Halo adik-adik, selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini. Kita masih membicarakan pada bab 2, yaitu di statistika, yaitu pada pembelajaran materi OGIF. Nah, sebelum kalian mempelajari materi OGIF, kalian harus terlebih dahulu mengingat kembali pada pertemuan sebelumnya, yaitu tabel distribusi frekuensi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu ini ya. Jadi di sini bukan membuat lagi, tetapi ada hubungannya dengan tabel distribusi frekuensi dalam pembuatan OGIF ya. Nah, jadi di OGIF ini kita melibatkan dua istilah, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, jadi apa itu frekuensi kumulatif lebih dari dan apa itu frekuensi kumulatif kurang dari? Nah, frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari jumlah semua frekuensi kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Ya, jadi kalau yang kurang dari itu kata kuncinya sebelum, dan kumulatif lebih dari itu adalah kata kuncinya sesudah. Nah, OGIF ini digambarkan di bidang koordinat kartesius ya. Jadi mungkin kalian sudah pernah mempelajari waktu SMP bagaimana itu bentuk bidang koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius itu terdapat sumbu X dan juga terdapat sumbu Y. Pada sumbu X atau pada garis horizontal itu merupakan tempat atau letak dari nilai-nilai tepi kelasnya. Sedangkan pada sumbu Y atau sumbu vertikal itu merupakan tempat dari nilai-nilai frekuensi kumulatif yang sudah kita buat ya. Nah, jadi agar lebih paham, Ibu sudah mempunyai data tinggi badan. Misalkan ini adalah data tinggi badan dari suatu kelas. Nah, ini merupakan data berkelompok ya. Jadi datanya sudah kita bentuk ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita akan menambahkan dua tabel lagi, yaitu sesuai dengan dua istilah yang dilibatkan dalam pembuatan OGIF, yaitu kita membuat frekuensi kumulatif, jadi ditambah dengan dua kolom maksudnya. Mungkin di sini Ibu singkat saja penulisannya ya. Kan frekuensi kumulatif kurang dari itu kan panjang. Jadi Ibu singkat mungkin frekuensi kumulatifnya jadi FK ya. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari, yang lagi satu itu adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Berarti frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kita tambahkan dua kolom seperti ini. Sorry ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari ini? Nah, untuk frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah jumlah semua frekuensi kelas sebelum kelas tersebut. Jadi, untuk frekuensi yang pertama itu adalah 1 ya. Ini 1. Nah, sebelumnya di atasnya ada frekuensi tidak? Kan tidak, berarti dianggap 0 karena tidak ada frekuensi. Jadi, penjumlahan frekuensi kelas sebelum kelas tersebut. Jadi berarti 0 di sini tuh diperoleh dari 0 ditambah 1 sehingga hasilnya 1. Kemudian di frekuensi bagian kedua itu diperoleh dari 1 ditambah 4 ya. 1 ditambah 4. Jadi di sini 5. Itu. Kemudian di baris ketiganya
Ya, setelah itu ini ditambah ya. Jadi bukan 4 tambah 7 maksudnya di sini, tetapi kumulatif. Jadi 5 kan di sini 0 tambah 1 1. Habis itu 1 ditambah 4. Kemudian 5 ditambah berapa? 7. 12. Kemudian sekarang 12-nya ditambah 13 gitu. Jadinya 25. Kemudian 25-nya ditambah 10. Jadinya 35. Kemudian 35-nya ditambah 3. Ya, 38. Kemudian 38-nya ditambah 2. Hasilnya 40 ya. Jadi ketika kalian menjumlahkan semua frekuensi di sini kan hasilnya 40. Maka nilai frekuensi kumulatif kurang dari yang paling terakhir juga harus 40 ya, tidak boleh lebih ataupun kurang. Nah, kemudian bagaimana dengan frekuensi kumulatif lebih dari? Sesuai dengan pengertiannya, frekuensi kumulatif lebih dari itu adalah jumlah semua frekuensi sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Nah, biasanya kita itu buat yang frekuensi kumulatif lebih dari itu dari yang bawah. Kalau tadi kan dari yang atas ya, kalau frekuensi kumulatif kurang darinya. Nah, sekarang ini Ibu hapus dulu. Kita akan membuat frekuensi kumulatif lebih dari, biasanya bergeraknya dari bawah ya, dari angka 2-nya gitu. Jadi kita langsung buat di sini. Ini kalau kalian sudah paham, kalian bisa langsung tulis 1, 5, 12, 25, 35, 38, 40 langsung hasilnya tanpa kalian membuat orek-orek seperti ini. Jadi kita buat angka 2. Setelah itu 2 ditambah 3, berarti kita bergerak ke atas sekarang. 5. Kemudian 5 ditambah 10 gitu. Jadi 15. Kemudian 15 ditambah 13. Jadi 28. Begitu seterusnya. Di sini dapatnya 35. Kemudian 39 dan 40 ya. Jadi konsisten. Frekuensi kumulatif lebih dari nilai akhirnya ada di atas, sedangkan frekuensi kumulatif kurang dari nilai akhirnya ada di bawah. Mereka itu adalah dua nilai yang konsisten ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarkan tabel ini ke dalam bentuk OGIF gitu. Nah, cara menggambarkannya seperti yang sudah Ibu bilang, letaknya ada di koordinat kartesius ya. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y gitu. Nah, mungkin di sini Ibu jelaskan sedikit cara menggambarnya. Nah, di sini ada sumbu Y ya, dimana sumbu Y-nya itu kita tidak ganti dengan Y, tetapi tulis frekuensi. Sedangkan sumbu X-nya ini adalah nilai dari tepi bawah tepi atas, atau tepi bawah tepi atas itu diperoleh dari data tinggi badan. Nanti disesuaikan namanya ya. Nah, sekarang di sini kita anggap 0 gitu. Kalian bisa lihat di sini frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari itu ada angka 1, 5, 12, 25. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari ada 2, 5, 15. Ini harus diurutkan di sumbu Y-nya. Ya, harus diurutkan dia. Terkecil berapa? Oh, 1. Ini. Kemudian 2. Jadi kalian harus urutkan dia. Ya, urutkan di sumbu Y-nya atau di frekuensinya. Jadi anggap nih 1, 2, kemudian data frekuensi yang kecil lagi ada 5, 12 kan itu kan. Kalian perkirakanlah skalanya ya. Ini kan agak susah gambar di ini soalnya. Jadi kalian harus gambar sesuai dengan perkiraan skala agar tidak terlalu besar penyimpangannya ya. 25 dan seterusnya ya dibuat. Ntar Ibu akan tampilkan gambarnya. Nah, cara yang pertama, kalian lihat dulu tepi bawah. Nih, tepi bawah dari kelas pertama. Nah, tepi bawah itu adalah
itu adalah batas bawah BB dikurang 0,5. Kan seperti itu sebelumnya Ibu ajarkan. Berarti 145 dikurang 0,5 itu adalah 144,5. Sehingga untuk yang pertama kita letakkan angka 144,5. Nah, 144,5 itu masih di luar kelas pertama ya, yaitu frekuensinya 0. Ini tuh angkanya 1 ketika sudah masuk angka 145 sampai 149. Sehingga untuk 144,5 itu masih ada di 0 frekuensinya. Nah, kemudian kita lanjut ke tadi sudah tepi bawah, sekarang tepi atas dari kelas pertama. Berarti kalau tepi atas itu ditambah 0,5 yaitu 149,5. Maka di sini kita letakkan 149,5. Saya di sini. Nah, 149,5 berapa frekuensinya? Nah, 149,5 itu sudah kena frekuensi di angka 1. Tidak mungkin di angka 4. Ya, karena angka 4 itu adalah tinggi badan 150 sampai 154. Maka kita simpulkan 149,5 frekuensinya 1. Kalian tinggal tarik seperti ini. Jadi disesuaikan. Oh, di sini berarti. Setelah itu 149,5 baru kan tepi bawah kelas kedua lagi ya, yang ini tepi bawah kelas kedua ke 149,5. Oh, sudah tadi. Maka langsung saja ke tepi atas kelas kedua yaitu 154,5 sebanyak 4 berarti 154,5 frekuensinya 4 gitu. Oh ya, 4 mungkin nih 4 ya, kita pakai kumulatif lebih darinya yaitu nih 5. Tadi 1 ini 5 yang kita gunakan, jangan pakai frekuensinya 5. Berarti kita tarik di sini 5. Di sini. Setelah itu berapa lagi? Tadi kan di kelas kedua ya. Nih, Ibu hapus dulu. Kelas kedua sudah. Berarti sekarang di kelas ketiga. Nah, di kelas ketiga berarti kan batas bawah kelas ketiga 155 berarti tepi bawahnya 154,5. Oh, sudah tadi kan 154,5. Kita langsung bergerak ke tepi atas kelas ketiga yaitu 159,5. Berapa dia frekuensi kumulatifnya? 12 gitu. Nah, itu seterusnya ya. Jadi ini 159 ya. Nah, itu sebanyak 12. Kita cari angka 12. Gitu ya. Begitu seterusnya ya, sampai dengan nanti terakhir itu ada tepi atas kelas terakhir 179 nanti di sini. Setelah itu kalian bisa hubungkan dia. Ya, hubungkan gitu ya. Nanti mungkin gambarnya itu akan seperti ini. Gitu. Dan untuk frekuensi kumulatif lebih darinya gimana? Ini kan yang kurang dari. Nah, kumulatif yang kurang dari kan terus tuh dari bawah menuju atas itu sehingga disebut ogive positif. Sedangkan kumulatif lebih darinya kan belum nih kita buat. Nah, kumulatif lebih darinya berarti kita beranjak dari yang paling besar ya. Yaitu kalau 145,5 berarti kita anggap frekuensinya itu 40 yang paling pertama gitu. Bukan 0 lagi. Jadi kayak kebalikannya. 144,5 berarti ini anggap 40 di sini ya. Tuh, berarti di sini dia. Ini di sini. Itu. Nanti mungkin gambarnya akan berkebalikan. Nah, ini kan dari atas menuju ke bawah. Jadi namanya ogive negatif. Nah, kebetulan di sini Ibu sudah sediakan gambarnya untuk ogive-nya.
Jadi ini gambarnya. Nah, ini gambar OGIF-nya ya. Jadi kalian bisa cocokkan di sini sama gambarnya seperti tadi, 144,5 itu ada di 0 frekuensinya ya. 149,5 ada di 1, 154,5 ada di 5, dan begitu seterusnya. Jadi OGIF positif ini adalah grafik yang disusun dari tabel distribusi frekuensi kurang dari ya. Jadi karena dari yang terkecil menuju sangat besar, jadi dia positif. Sedangkan yang negatif itu adalah grafik yang disusun dari tabel distribusi frekuensi yang lebih dari. Seperti itu ya. Jadi inilah gambar dari OGIF. Nanti kalian sesuaikan saja gambar OGIF apa yang diminta. Kalau misalkan di soal minta OGIF positif, berarti kalian cukup menambahkan kolom di tabel tersebut frekuensi kurang dari. Kalau dimintanya OGIF negatif, berarti cukup tambahkan kolom untuk frekuensi lebih dari. Namun jika diminta keduanya, ya kalian harus buat tabel seperti ibu ya. Nah, untuk tugasnya, untuk latihannya, kemarin kalian sudah membuat data ya. Jadi di sini kan ada waktu tugas mandiri pertama, kalian diminta untuk membuat data distribusi frekuensi berkelompok. Silakan ubah data ini. Kemarin kalian sudah belajar membuat histogram ya dari data yang kalian buat. Sekarang coba buat data ini, data yang sudah kalian punya, ke dalam bentuk OGIF seperti ini. Jadi kan kalian sudah punya data ini, tinggi badan, entah apa ya kalian gunakan, intinya data berkelompok dengan frekuensinya. Kalian tinggal membuat frekuensi kurang dari dan lebih darinya, kemudian gambar grafik OGIF-nya. Oke. Sekian video pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.